Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Atika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi sejarah. Kalian bisa tonton pada video di atas. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara berpikir sejarah, yaitu cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronis, dan cara berpikir sinkronis. Langsung saja yuk ikuti terus videonya ya. Yang pertama kita akan membahas 3 unsur penting dalam sejarah. Apa saja? Yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia adalah unsur terpenting dalam sejarah. Karena manusia adalah subjek dan objek dari peristiwa sejarah. Manusia sebagai subjek maksudnya adalah manusia merupakan pelaku sejarah. Tidak ada pelaku sejarah itu hewan ataupun tumbuhan. Dan manusia sebagai objek adalah segala aktivitas manusia itu akan membentuk sejarah. 3 unsur penting sejarah yang meliputi manusia, ruang, dan waktu. Saya dapat contohkan, saya berada di hadapan kalian seperti ini. Ini adalah menempati ruang dan juga terdapat waktu. Nah, contoh unsur manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah ini misalnya saya beri contoh peristiwa proklamasi 17 Agustus. Nah, siapakah manusianya atau tokoh utama dalam peristiwa ini? Yaitu Soekarno dan Hatta. Lalu, ruangnya di mana? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan waktunya? Yaitu tanggal 17 Agustus 45. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain dari peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Selanjutnya kita akan belajar cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, apa itu kronologi? Kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Cara berpikir kronologis ini maksudnya dalam peristiwa sejarah itu harus runtut atau sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kenapa? Agar tidak terjadi anakronisme. Nah, anakronisme sendiri adalah kesalahan waktu atau ketidaksesuaian peristiwa. Nah, saya akan memberikan contohnya. Contoh lain dari anakronisme adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan lain-lain sedang bermain band. Nah, ini kan salah. Seharusnya Soekarno membacakan naskah proklamasi ditemani oleh Bung Hatta. Nah, contoh lain dari anakronisme misalnya manusia purba main laptop. Nah, itu tadi contoh-contoh dari anakronisme. Sampai di sini paham kan? Oke, ini adalah contoh cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, yaitu menceritakan suatu peristiwa secara runtut. Nah, ini misalnya contoh peristiwanya adalah sebelum proklamasi kemerdekaan, itu pada tanggal 6 Agustus 45, kota Hiroshima itu dibom atom oleh sekutu. Kemudian menyusul tanggal 9 Agustus kota Nagasaki yang dibom. Akhirnya tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu sehingga memunculkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45. Selanjutnya diakhiri dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 45. Jadi peristiwanya itu runtut ya tanggalnya. Selanjutnya kita belajar cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, apa itu diakronik? Berasal dari bahasa Yunani, dia artinya melintas, dan kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik itu adalah peristiwa sejarah itu menyempit dalam ruang tetapi panjang dalam waktu. Ini konsepnya hampir sama dengan cara berpikir kronologis.
Nah, contoh berpikir diakronik, ini misalnya kita kepo terhadap Instagramnya Lumajangku. Nah, pada Instagram Lumajangku ini kalau kita lihat feednya, itu semuanya berurutan, ya kan, tanggalnya, terus kapan dipost, itu urut. Nah, mengurutkan peristiwa dari awal hingga akhir atau dari awal hingga puncak, itulah yang disebut dengan diakronik. Nah, ini adalah contoh cara berpikir diakronik, yaitu periodisasi atau pembabakan sejarah Indonesia. Jadi pembagian sejarah Indonesia itu dimulai dari zaman prasejarah sampai masa Orde Baru. Ini contoh lain dari cara berpikir diakronik, yaitu menjelaskan sebelum peristiwa 10 November sampai peristiwa 10 November. Jadi cara berpikir diakronik itu menjelaskan peristiwa sejarah dari awal hingga akhir secara runtut. Sekarang kita belajar cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Nah, cara berpikir sinkronik ini kebalikannya dari diakronik. Kalau sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi pendek dalam waktu. Maksudnya di sini dalam satu peristiwa sejarah itu dikaji secara detail atau mendalam. Langsung kita ke contohnya. Kalau pada cara berpikir diakronik itu menjelaskan peristiwa secara runtut, tapi kalau cara berpikir sinkronik hanya membahas satu peristiwa saja, tapi secara detail. Contohnya adalah peristiwa menyerahnya Jepang terhadap Sekutu tanggal 15 Agustus. Itu dikaji secara detail. Bagaimana keadaan ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat Indonesia, keadaan politik, dan keadaan sosialnya itu seperti apa dibahas secara mendalam. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan perbedaan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Jika cara berpikir diakronik itu memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, mementingkan proses terjadinya peristiwa sejarah, dan tidak terlalu mendalam. Sedangkan sinkronik itu kebalikannya, menyempit dalam waktu, melebar dalam ruang, dikaji secara mendalam atau detail, bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti tadi ekonomi, sosial, politik, kemudian tidak ada konsep perbandingan. Sampai di sini paham ya? Ini contoh buku yang menggunakan dua pemikiran yang berbeda. Yang satu menggunakan cara berpikir diakronik, yaitu bukunya Reclef, yaitu Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2008. Maksudnya penulisannya itu memanjang dalam waktu. Sedangkan buku yang sebelah kanan menggunakan cara berpikir sinkronik dengan judul Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru. Jadi penulisan buku ini itu melebar dalam ruang. Nah, seperti itu perbedaan konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.